mana saja Anda berada saat ini. Selamat datang di program baru Cahaya Studio Love Message Program. Saya Suster Agnes dan saat ini saya telah ditemani oleh Suster Ines Suratlanan SSPS Provinsial SSPS Flores bagian Timur. Selamat sore Suster, apa kabar? Selamat sore Suster Agnes, saya baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Suster, sedikit lagi kita akan merayakan Natal. Tinggal menghitung hari nih Suster. Lampu-lampu di sepanjang jalan sudah mulai menyala berwarna-warni, menandakan bahwa gemerlap Natal sedikit lagi akan kita rayakan. Kira-kira apa sih makna Natal itu sendiri bagi Suster? Baik, Natal dimaknai secara klasik mulai dari saya kecil sampai sekarang. Saya banyak kali dengar bahwa Natal itu identik dengan kelahiran baru. Tetapi kali ini saya mau memaknai Natal sebagai sebuah momen di mana kita merayakan sebuah transformasi. Sebagaimana Tuhan Yesus lahir, sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita adalah sebuah bentuk transformasi. Maka kelahiran Yesus itu sekaligus mengajak kita untuk mengadakan perubahan atau transformasi baik dalam diri kita sendiri, sesama maupun masyarakat atau orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan menurut saya transformasi atau perubahan itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut dengan pertobatan. Karena tidak mungkin transformasi itu terjadi tanpa pertobatan. Kalau orang tidak bertobat, maka transformasi itu tidak akan terjadi. Karena itu transformasi pertama-tama berasal dari Tuhan sendiri, dari Yesus sendiri yang lahir di kandang Bethlehem. Dia adalah transformatornya. Meskipun kita sebagai manusia berusaha kerja keras dengan itikat yang baik mau mengubah diri, mau bertransformasi, tapi kadang-kadang kalau Tuhan tidak merestui, maka itu tidak akan terjadi. Jadi kunci dari transformasi ini adalah pertobatan, terutama dari diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita punya mimpi, punya visi tertentu bahwa saya harus buat begini, buat begitu, dan dalam waktu singkat semuanya harus terjadi. Itu kita mau supaya transformasi itu cepat terjadi dan cepat selesai. Tetapi kalau Tuhan Allah tidak merestui, maka apa yang kita mimpikan atau kita cita-citakan itu tidak akan tercapai. Tuhan Allah mau menguji kesabaran kita. Dia mau mengatakan bahwa waktunya belum tiba, saatnya belum tiba untuk transformasi yang kita maksudkan. Jadi itu kira-kira saya memaknai Natal tahun ini sebagai sebuah momen kita merayakan transformasi. Baik Suster, untuk makna Natal yang sangat reflektif untuk kita renungkan dalam memaknai momen Natal tahun 2022 ini. Natal dimaknai sebagai momen transformasi diri. Kita tidak akan bisa mampu untuk melakukan sebuah transformasi diri jika hal itu tidak mulai dari diri kita sendiri. Makna Natal yang sangat reflektif untuk kita renungkan dalam mempersiapkan diri dalam merayakan Natal tahun 2022 ini. Baik Suster, setelah kita memaknai Natal sebagai transformasi, mungkin ada pesan-pesan Natal yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Cahaya Studio yang sedang mempersiapkan hati untuk merayakan Natal tahun 2022 ini. Baik, saya secara pribadi sangat tertarik dengan tema umum Natal Nasional yang ditetapkan oleh KWI dan PGI tahun ini. Mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Diambil dari kutipan dari Injil Matius bab 2 ayat 12. Kalau saya merefleksikan kutipan ini, 3 orang Majus dari timur itu pergi mencari Yesus dengan mengikuti tuntunan bintang yang adalah Tuhan sendiri. Jadi mereka mendengarkan suara Tuhan melalui bintang itu dan mereka pergi mencari dan menemukan Yesus.
dan mereka menyembah Yesus. Dan setelah itu, berdasarkan petunjuk Tuhan melalui mimpi, maka mereka kembali ke negeri asalnya melalui jalan lain. Mereka tidak kembali ke jalan yang lama, karena kalau mereka kembali ke jalan yang lama, bisa saja nyawa mereka dihabiskan oleh Herodes yang sudah menanti mereka. Jadi di sini saya melihat bahwa ketiga orang Majus dari timur ini, mereka pergi mencari Yesus, menyembah Dia dan pulang melalui jalan lain. Ini sebagai pembelajaran atau pesan bermakna bagi kita juga bahwa dalam kehidupan setiap hari kita hendaknya selalu mencari Tuhan, menyembah Dia, karena dengan menyembah Dia atau mencari Dia dalam doa, kita dapat menemukan Dia dan Dia bisa mentransformasi kita dari dalam. Dia bisa mentransformasi kita dari dalam sehingga kita kembali melalui jalan baru lagi, tidak lagi melalui jalan yang lama. Itu yang saya maksudkan dengan transformasi. Jadi Tuhan mengubah ketiga Majus dari timur tadi dengan pulang kembali ke negeri mereka melalui jalan baru. Nah, pesan untuk kita supaya kita juga dalam memaknai Natal ini, atau semoga perayaan Natal kali ini semakin mendekatkan kita kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan yang bisa mentransformasi kita. Karena transformasi ini kan ada banyak hal yang bisa ditransformasi. Ya, transformasi secara fisik juga ada. Kita lihat di dunia maya kan orang selalu bilang transformasi, dia umur 1 tahun dia punya wajah sekian, umur 3 tahun wajah sekian, 5 tahun wajah sekian, itu transformasi fisik. Tapi bisa lebih jauh dari itu, transformasi secara spiritual. Bagaimana kita punya hati nurani, kita rawat kita punya jiwa, bertransformasi dari hal-hal yang kurang baik atau aura yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Dan juga ada transformasi lain seperti transformasi karakter. Dunia zaman ini pengaruh era digital, banyak karakter itu yang perlu dibaharui, perlu ditransformasi. Transformasi mulai dari hati kita. Transformasi bukan hanya soal fisik, tapi lebih kepada spiritual dan karakter. Suster, bagaimana kira-kira kita mengaplikasikan makna transformasi itu di zaman digital ini? Ya, ketika ketiga orang Majus dari timur pergi mencari Yesus, pergi dan pulang, tentu mereka mengalami kesulitan dan tantangan tersendiri di dalam perjalanan, seperti ancaman dari Herodes dan lain-lain. Dan kita untuk kita zaman ini, kita juga perlu kuat ya untuk menghadapi tantangan atau kesulitan yang kita hadapi dalam perjalanan kita mencari Tuhan Yesus. Kita jangan sampai kita menjadi takut ketika menghadapi badai atau tantangan tertentu dalam perjalanan kita untuk mencari Tuhan Yesus. Dan untuk zaman ini, zaman di mana kekerasan, peperangan sering terjadi di sekitar kita, di dunia kita ini, Yesus kita temukan di dalam situasi konkret dunia kita, seperti kita bisa temukan Tuhan Yesus dalam diri orang-orang miskin dan tertindas, dalam diri mereka yang menjadi korban peperangan, korban kekerasan dalam rumah tangga, orang dengan HIV/AIDS, orang yang menjadi korban trafficking atau perdagangan orang, juga perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, dan juga berbagai jenis kekerasan atau ketidakadilan yang sedang terjadi, yang marak terjadi di dunia kita zaman ini. Artinya bahwa Natal kali ini mengajak kita untuk berani dalam perjalanan kita mencari Yesus dan menemukan Yesus dalam diri orang-orang yang terpinggirkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Baik Sister, terima kasih untuk pesan-pesan Natal yang sangat menyentuh hati kita masing-masing. Mungkin sekarang kita ucapkan selamat Natal untuk sahabat-sahabat saya studio. Iya,
Kalau saya menarik benang merah dari makna Natal sebagai sebuah transformasi atau perubahan, maka menurut saya secara pribadi, Natal secara hierarkis Gereja Katolik kita rayakan sekali dalam setahun, yaitu tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Tapi karena benang merah tadi Natal adalah transformasi, maka menurut saya kita boleh merayakan Natal kapan saja. Bisa saja kita merayakan Natal setiap hari bagi diri kita secara pribadi, ketika ada pertobatan, ketika ada kelahiran baru. Disitulah Natal kita bisa rayakan. Jadi bukan hanya setahun sekali, tapi boleh kapan saja ketika pertobatan itu terjadi, ketika transformasi itu terjadi dalam diri kita. Dan pada akhirnya saya atas nama tim pimpinan Provinsi SSPS Flores Bagian Timur mengucapkan selamat Pesta Natal 25 Desember tahun 2022 dan bahagia tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan memberkati. Terima kasih Suster untuk pesan-pesan Natal yang telah menyentuh hati kita, menggugah hati kita, dan tentunya memberi kita spirit dalam transformasi diri. Tapi jangan lupa, transformatornya adalah Yesus sendiri. Sampai jumpa di Love Message Program selanjutnya.